Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Primadola, NIM 22129055, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Seksi 22 BB08, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan dan fotosintesis. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Generatif artinya yaitu terjadi karena adanya proses perkawinan yang kita sebut dengan penyerbukan. Proses penyerbukan terjadi saat serbuk sari mengenai kepala putik. Penyerbukan pada tumbuhan membutuhkan bantuan angin, air, dan manusia. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan anemogami atau dibantu angin. Contohnya pada jagung. Angin menggerakkan tubuh tumbuhan membuat benang sari jatuh ke putik, sehingga terjadilah proses penyerbukan pada tumbuhan jagung. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini secara umum memiliki ciri hidup di daerah yang tidak terlalu banyak air, serbuk sari kering atau ringan, dan mahkota bunganya kecil. Jagung dan rumput merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan anemogami. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan zoidiogami atau dibantu hewan. Hewan yang membantu penyerbukan tumbuhan adalah kupu-kupu, lebah, dan burung. Ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan yaitu tumbuhan dapat menghasilkan madu. Selain menghasilkan madu, tumbuhan memiliki aroma yang dibutuhkan oleh hewan. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi yang mengeluarkan bau busuk. Bau busuk menarik perhatian lalat sehingga lalat hinggap pada bunga Rafflesia arnoldi. Kemudian ada perkembangbiakan tumbuhan hidrogami atau dibantu air. Ganggang atau alga jenis tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan ini bertindak sebagai produsen di dalam ekosistem air. Penyerbukan pada ganggang dibantu oleh air terjadi ketika seluruh bagian ganggang tertutup oleh air. Benang sari yang hanyut oleh air akan menempel pada putik. Selain ganggang, hidrilla dapat berkembang biak dengan cara ini. Perkembangbiakan ini secara umum memiliki ciri yaitu seluruh tubuh tumbuhan tertutup oleh air, dapat hidup di air, dan bertindak sebagai produsen bagi hewan lain. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan antropogami atau dibantu manusia. Misalnya saat berjalan di sawah, ketika ditanami tanaman jagung yang sudah berbunga. Ketika kita lewat di antara tanaman jagung, tanpa kita sadari bagian tubuh kita mengenai tanaman jagung. Batang jagung bergoyang-goyang, tanpa sengaja benang sari menempel pada putik. Selain itu, terdapat juga tumbuhan anggrek. Tumbuhan anggrek adalah jenis tumbuhan yang hanya memiliki satu alat kelamin, baik itu benang sari ataupun putik dalam satu bunga. Benang sari dan putik tidak bisa bertemu sehingga tidak terjadi penyerbukan. Tumbuhan anggrek untuk bertahan hidup maka membutuhkan bantuan manusia untuk melakukan penyerbukan agar tumbuhan ini tidak punah. Contoh tumbuhan yang membutuhkan manusia selain anggrek yaitu bunga vanili dan salak. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang tidak mengalami perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif berasal dari tubuh tumbuhan yang akan menjadi individu baru. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu alami dan buatan. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan tidak mengalami masa penyerbukan atau perkawinan dan dilakukan secara alami ataupun tanpa bantuan manusia disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami yaitu yang pertama, umbi batang. Umbi merupakan bagian tubuh batang atau akar yang mengembang di dalam tanah. Bagian ini merupakan bagian untuk menyimpan cadangan makanan dan berkembang biak. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang adalah kentang, ubi jalar, bengkoang, gembili, dan gembolo. Kedua ada umbi lapis. Contohnya pada tanaman bawang. Batangnya sangat pendek, lentur, dan buah dari bawang tersebut memiliki banyak lapisan. Lapisan ini berbentuk siung.
Siung ini akan menghasilkan tunas baru bagi bawang. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan cara umbi lapis banyak tumbuh di daerah yang tidak terlalu banyak air. Selain bawang merah, ada juga bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan loncang. Kemudian umbi akar. Umbi akar merupakan perubahan bentuk akar yang mengembang di dalam tanah. Akar akan menyimpan cadangan makanan sehingga jika kita cabut tanamannya yang berkembang biak dengan umbi akar, akarnya mengembang dan panjang. Contohnya yaitu wortel, lobak, dan ketela. Keempat, ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal merupakan perubahan akar yang menggelembung di dalam tanah. Akar tersebut tumbuh menjadi batang dan daun. Akar selain sebagai tempat berkembang biak berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya yaitu kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Kelima, ada tunas. Contohnya yaitu tumbuhan pisang. Pohon pisang yang sudah besar di sampingnya ada pohon pisang kecil. Pohon pisang kecil inilah yang disebut dengan individu baru. Calon individu baru ini dinamakan dengan tunas. Contoh lainnya yaitu bambu dan tebu. Keenam, ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas tumbuhan yang tumbuh pada tepi daun, kemudian akan tumbuh akar. Cara untuk menanam tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas adventif dengan cara mengambil salah satu daun yang sudah tua, kemudian tinggal diletakkan pada tanah, maka akan tumbuh tunas-tunas baru. Contohnya yaitu pada cocor bebek, kesemek, dan sukun. Kemudian ada stolon atau geragi. Stolon adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan memiliki batang kecil yang dapat menjalar di atas permukaan tanah dan buah terdapat pada ujung batang tersebut yang dapat digunakan sebagai calon individu baru. Contohnya yaitu stroberi dan rumput teki. Terakhir yaitu spora. Spora merupakan jenis perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan sel yang ada pada tumbuhan tersebut dan bertindak sebagai alat untuk berkembang biak. Jenis tumbuhan ini berbentuk sangat halus, mudah menyebar oleh angin, air, binatang, dan sebagainya. Tumbuhan ini hidup di daerah yang lembab. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan atau perkawinan, dan dalam perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok adalah kegiatan manusia dengan mengupas ranting pohon yang sudah besar sampai terlihat kambiumnya. Kambium pohon ditutup tanah humus dan dilapisi plastik lalu diikat. Tumbuhan yang dapat dicangkok hanya bisa pada tumbuhan yang memiliki kambium. Kedua yaitu stek. Stek adalah kegiatan menanam pohon dengan memotong bagian tubuh tumbuhan. Stek dibedakan menjadi 3 macam, yaitu stek batang, stek daun, dan stek tangkai. Ketiga yaitu merunduk. Tumbuhan yang akan merunduk memiliki batang yang lentur. Merunduk dapat dilakukan dengan salah satu ranting dibengkokkan sampai tanah, lalu ditimbun dengan tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk yaitu tumbuhan yang mempunyai batang menjulur, lentur, dan dekat dengan tanah. Yang terakhir yaitu menyambung atau mengenten. Tanaman yang digabungkan menjadi satu dapat tumbuh. Teknik menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis dinamakan menyambung atau mengenten. Di sini saya akan memberikan salah satu bukti konkret dari adanya perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yang dimana dinamakan dengan spora. Di sini terdapat tanaman paku. Seperti yang kita lihat, di balik daun ini terdapat spora. Nah, spora yang bintik-bintik hitam itulah yang dijadikan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Materi selanjutnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya menggabungkan atau penggabungan. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Karena melakukan fotosintesis, tumbuhan disebut
sebagai organisme autotrof. Klorofil berasal dari bahasa Yunani chloros yang artinya hijau dan pulon yang artinya daun. Pada proses fotosintesis, yaitu karbon dioksida yang diambil oleh mulut daun pada malam hari kemudian dilanjutkan dengan mengambil air dari dalam tanah menggunakan akar. Air tersebut dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan akan menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Glukosa yang dihasilkan menjadi bahan bakar dasar untuk diolah lagi menjadi zat makanan seperti protein dan lemak bagi tumbuhan. Proses fotosintesis fokus pada klorofil yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat glukosa, sehingga fotosintesis sering terjadi pada pagi dan siang hari. Meskipun demikian, proses fotosintesis juga terbagi menjadi dua reaksi, yaitu yang pertama reaksi terang. Reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi maupun siang hari karena membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Cahaya matahari untuk mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Yang kedua yaitu reaksi gelap, reaksi yang terjadi di dalam stomata. Meskipun dengan reaksi gelap harus tetap menggunakan reaksi terang terlebih dahulu. Tujuan reaksi gelap ini adalah untuk mengolah karbon dioksida menjadi glukosa. Rumus fotosintesis yaitu 6CO2 atau karbon dioksida ditambah 6H2O atau air membutuhkan cahaya klorofil menjadi C6H12O6 atau glukosa ditambah 6O2 atau oksigen. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.